Oke, kemarin sampai nomor 10 ya. Sekarang kita lanjut nomor 11. Yang 11A dulu ya. 11A. Soalnya di sini limit X menuju tak hingga dari 2X min 1 dibagi 3X min 5. Oke, di sini untuk limit tak hingga, ya kalau X-nya menuju tak hingga, di sini buat pembilang sama penyebutnya, itu dibagi dengan derajat tertinggi. Ya, jadi di sini pembilang derajat 1, penyebutnya derajat 1. Artinya di sini dibagi sama X derajat 1 gitu ya, polinom derajat 1. Berarti di sini ditulis limit X menuju tak hingga 2X min 1 dibagi 3X min 5 dikali 1/X dikali 1/X ya. Ini maksudnya dibagi dengan derajat tertinggi. Oke. Hasilnya jadi limit X menuju tak hingga dari 2 min 1/X dibagi 3 min 5/X. Gitu. Ya, karena di sini masing-masing sukunya dikali dengan 1/X. Oke, sekarang untuk X menuju tak hingga, untuk yang bagian 1/X dan 5/X di sini akan menuju 0. Karena di sini 1 dibagi sesuatu yang sangat besar. Begitu juga dengan 5. 5 dibagi dengan sesuatu yang sangat besar. Di situ berarti di 1/X dan 5/X di situ akan menuju 0. Ya, kalau mau kalian tulis lengkap, jadi seperti ini juga boleh. Dengan menggunakan sifat limit ya. Lima per X gitu ya. Ini hasilnya jadi 2 min 0 dibagi 3 kurang 0 ya. Jadi hasilnya 2/3 gitu. Oke, ini yang 11A. Kita lanjut 10D. 11D. 11D limit X menuju tak hingga dari pembilangnya. Oke. Ini ya. Ini udah dikasih clue ya, bagi dengan akar X. Ya, karena di sini untuk pembilang sama penyebutnya, di sini derajat tertingginya adalah setengah ya, X pangkat setengah akar itu. Oke, langsung aja kita bagi ya. 10/100 tambah 2 akar X. Akar 1 tambah 4X ya. Dikali 1 per akar X dibagi 1 per akar X gitu. Oke, di sini hasilnya jadi 10/100 per akar X. Ini jadi tambah 2. Yang ini jadi 1/X ditambah 4 ya, yang di dalam akarnya. Ya, ini kita coba substitusi gitu ya, kalau misalnya X-nya suatu bilangan yang sangat besar gitu ya, menuju tak hingga. Berarti di sini suku pertama ya, 10/100 dibagi akar X-nya akan menuju 0. Ya, di sini juga sama yang di dalam akar. 1/X, berarti 1/X-nya di sini menuju 0. Ya, berarti di sini hasilnya jadi 2 per akar 4. Atau 2/2 sama dengan 1 gitu. Ya, ini 11D. Lanjut ya, 11X. 11E soalnya ini ya. Oke. Kalau yang tadi boleh langsung dikali 1 per akar X karena di sini limit X-nya menuju tak hingga ya. Buat yang bagian A sama yang bagian D. Kalau limit X-nya menuju tak hingga boleh langsung
dibagi dengan derajat tertingginya. Oke, sekarang kita coba lihat yang bagian E. Di sini limitnya X menuju minus tak hingga. Beda ya, kalau yang tadi A sama D menuju tak hingga, buat yang E di sini menuju min tak hingga. Soalnya di sini akar X kuadrat tambah 1, 2X plus 1. Oke. X plus 1. Oke, sebelum kita kerjain, coba ya. Untuk kita kotret-kotret aja dulu ya. Untuk X-nya menuju min tak hingga. Oke. Di sini artinya apa? Artinya mutlak X itu sama dengan min X. Betul ya definisi mutlak ya? Mutlak X, kalau X-nya menuju min tak hingga, artinya itu mutlak X-nya sama dengan negatif X. Ya, karena akar dari X kuadrat itu sama dengan mutlak X, ya. Sedangkan mutlak X-nya itu kan tadi ya, kalau X-nya menuju min tak hingga, hasilnya adalah negatif X. Maka di sini akar X kuadrat adalah min X. Ya, saya substitusi mutlak X-nya sama dengan min X. Di sini berarti boleh saya tulis jadinya X itu sama dengan negatif akar X kuadrat. Gitu ya. Oke, ini buat apa? Kita coba ya yang ini ya. Limit X menuju min tak hingga. Oke, kalau kita lihat di sini berarti akar X kuadrat, ya berarti X gitu ya, derajat tertinggi dari pembilangnya. Buat penyebutnya juga sama, 2X plus 1 berarti derajat tertingginya 1. Berarti sama ya, konsepnya kita dibagi dengan derajat tertinggi. Oke, di sini X kuadrat tambah 1 dibagi 2X tambah 1, di sini dikali 1 per X dibagi 1 per X. Oke, hasilnya di sini jadi limit X menuju min tak hingga dari X kuadrat tambah 1 dibagi X. Oke, yang ini 2X tambah 1 dibagi X juga. Nah, kita coba rapihin ya bentuknya ya. Min tak hingga. Nah, X-nya supaya saya mau masukin nih ke dalam akarnya. Berarti X-nya ini saya ganti bentuknya itu jadi akar X kuadrat. Oke, sedangkan di sini X-nya itu adalah minus akar X kuadrat ya. Jadi kita substitusi yang ini. Karena ini berlaku untuk X-nya menuju min tak hingga. Ya, jadi di sini untuk pembilangnya jadi minus akar X kuadrat tambah 1 dibagi akar X kuadrat. Oke. Buat yang penyebutnya di sini jadi 2 tambah 1 per X. Ya, di sini limit X menuju min tak hingga. Penyebutnya kita gabungin ya sama pembilangnya. Jadi minus akar 1 tambah 1 per X kuadrat. Ini dibagi 2 tambah 1 per X. Ya. Sama caranya, perhitungannya berarti di sini jadi minus akar 1 per 2. Sama dengan min 1 per 2. Gitu. Ini untuk nomor 11. Ada pertanyaan sejauh ini? A, D, E. Ada ya? Ada pertanyaan deh. Oke. Kita lanjut nomor 12 ya. Nomor 12, sorry. Saya screenshotnya nomor 13. Nomor 12. Tentukan apakah limit berikut bernilai positif tak hingga atau negatif tak hingga. Ya, kita coba yang B dulu. Yang B, limit T
menuju 4 dari kiri. Ya, 4 dari kiri dari fungsinya T kuadrat dibagi T kuadrat min 16. Oke. Nah, kalau yang kayak gini kalian tinjau masing-masing ya. Jadi tinjau eh, pembilang sama penyebutnya itu menuju ke berapa gitu ya. Untuk T-nya itu menuju 4 dari kiri. Oke, jadi di sini karena T menuju 4 dari kiri, artinya ya di sini maka T-nya itu kurang dari 4. Betul ya? Jadi T-nya kan bukan sama dengan 4. Mau mencapai 4, tapi dia dari kiri. Artinya di sini T-nya masih kurang dari 4. Gitu ya. Oke, jadi gimana nih habis ini? Libatnya di sini T kuadrat min 16 ya. Ini saya pandang yang pembilangnya dulu. T kuadrat min 16-nya artinya di sini pasti kurang dari 4 kuadrat dikurangi 16 ya. Karena T-nya kurang dari 4. Kalau T-nya kurang dari 4 artinya T kuadrat min 16-nya kurang dari 4 kuadrat min 16. Ya, di sini konteksnya T-nya kurang dari 4 tapi mendekati 4 gitu ya. Berarti di sini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Artinya di sini sehingga pembilang T kuadrat min 16 akan menuju akan bernilai negatif ya untuk T-nya menuju 4 dari kiri. Sedangkan T kuadrat selalu ya mau dia dari kiri dari kanan ya sama aja gitu ya. Kalau T kuadrat itu selalu bernilai positif ya. Dia nggak mungkin 0 karena T-nya menuju 4 ya. Jadi T kuadrat selalu bernilai positif. Artinya di sini pecahan ya, pembilangnya menuju suatu nilai yang positif, sedangkan penyebutnya di sini menuju suatu bilangan yang negatif. Ya, artinya di sini dengan demikian limit T menuju 4 dari kiri ya untuk T kuadrat min 16 itu sama dengan positif dibagi negatif. Negatif ya. Negatif, tapi ini nilainya berapa? Ini nilainya jadi 16 dibagi 0 ya. Berarti ada suatu bilangan yang tak 0 dibagi dengan 0 artinya dia tak hingga gitu. Jadi di sini hasilnya negatif tak hingga. Itu ya. Itu buat yang B. Sekarang yang C. Limit bukan T lagi ya, theta ya. Nah, theta ya. Theta menuju pi dari kanan. Oke. 1 tambah cos theta. Oke. Ini sama ya. Untuk theta menuju pi dari kanan, maka pembilang dulu atau mau penyebut dulu juga boleh. Saya salah ya ini ya. Bukan pembilang ya ini ya. Sehingga penyebut T kuadrat. Balik ya. Penyebut T kuadrat min 16. Oke, sedangkan T kuadrat pembilangnya di sini ya. Sedangkan pembilang T kuadrat selalu bernilai positif gitu. Oke, di sini maka mau apa dulu nih? Kalau di sini pembilangnya udah jelas positif ya. Untuk ini maka pembilang theta bernilai positif.
Dan satu tambah cos theta bernilai positif juga ya. Positif juga karena di sini cosnya itu ya, mutlak cosnya itu nilainya kurang dari sama dengan satu. Oke, di sini kalau nilai saat tetanya menuju pi ya, kita hitung aja dulu kalau tetanya sama dengan pi gitu ya. Cos pi itu hasilnya min satu. Oke, berarti kalau kita geser dikit nih si pi-nya ke kanan gitu ya. Ini kan soalnya ditinjaunya dari sebelah kanan menuju dari kanan gitu ya. Berarti di sini nilai cos-nya pasti lebih besar dari min satu. Artinya di sini satu tambah cos tetanya pasti bernilai positif. Gitu ya. Jadi di sini pembilang positif, penyebut positif artinya nilainya positif ya hasilnya ya. Dengan demikian, limit theta menuju pi dari kanan ya, theta 1 tambah cos theta. Oke, kalau kita coba substitusi tetanya sama dengan pi, betul ya, nilainya jadi pi dibagi 1 tambah min satu. Ya, penyebutnya jadi 0, pembilangnya nggak 0, artinya tak hingga. Di sini tandanya positif. Ya, gitu. Maaf Kak, Ya, mau nanya tadi kenapa penyebutnya bisa dibilang eh, nol? penyebutnya 0 karena ini ya, tetanya itu kan menuju pi. Oke, biar nggak pusing ya udah kita coba substitusi aja tetanya pi gitu ya. Kalau cos pi berapa? Oh iya ya Kak, oke Kak. Min satu ya? Iya. Ya, Jadi satu oke. tambah min satu, 0. Ya, jadi satu tambah cos pi untuk pi, satu tambah cos theta untuk tetanya menuju pi, ya dari kanan. Itu artinya satu tambah cos tetanya itu juga menuju 0, gitu. Oke, itu nomor 12 ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nomor 13 kita main asimtot. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak jika ada ya dari grafik fungsi berikut. Grafik fungsi, enggak ya, ini bukan grafik ya. Dari fungsi berikut gitu. Nah, ada grafik. Oke, sekarang yang A dulu. Yang A, oke, sekarang kita cari asimtot datarnya dulu ya. Untuk asimtot datar. Untuk asimtot datar berarti sekarang kita ngecek limit X menuju min tak hingga sama limit X menuju tak hingga. Selalu ya kalau asimtot datar selalu ngecek itu. Untuk asimtot datar, limit X menuju tak hingga dari fungsinya ya, dari si Hx-nya. Oke, ini jadi X kuadrat bagi 4 min X kuadrat. Ya, ini caranya sama kayak yang tadi nomor 11. Ya, jadi dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya, jadi di sini kita dapat limit X menuju tak hingga dari, ini saya langsung aja ya. Setelah dibagi dengan pangkat tertinggi, yang saya dapat adalah ini. 4 per X kuadrat min 1. Ya, di sini untuk X-nya menuju tak hingga, artinya saya dapat 1 dibagi min 1. Alias min 1. Gitu ya. Jangan lupa, meskipun kalian udah ngecek X menuju tak hingga, tetap ngecek juga X menuju min tak hingganya. Ya, kalau misalnya di sini hasilnya berbeda, artinya kalian punya dua asimtot datar. Kalau misalnya hasilnya sama ya nggak apa-apa, jadi cuma satu aja. Tapi tetap harus dicek dua-duanya. X di sini limit X menuju tak hingga X kuadrat 4 min X kuadrat sama dengan limit X menuju ini min, lupa nggak ditulis. Min tak hingga caranya sama ya. 4 per X kuadrat min 1. Ya, hasilnya sama min 1 di sini ya.
Oke, jadi kalian bisa menyimpulkan di sini dari perhitungan limitnya. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan min 1. Ya, cuman satu di sini asimtot datarnya. Oke. Sekarang kita mau tentuin asimtot tegaknya. Untuk asimtot tegak, nah biasanya ya kalau mau ngecek ya asimtot tegak itunya di mana gitu ya, asimtot tegaknya di mana, itu kalian ngelihat dari penyebutnya. Ya, pembuat nol penyebutnya. Berarti kalau kita lihat di sini penyebutnya adalah 4 min X kuadrat. Ya, 4 min X kuadrat. Kalau misalnya bisa langsung tahu, oh ini pembuat nolnya sekian ya, silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang perlu difaktorin, boleh faktorin dulu aja. Berarti 4 min X kuadrat kita faktorin jadi 2 min X dikali 2 tambah X. Ya, ini sama dengan 0. Artinya di sini X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2. Ya, jadi ketika X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2, penyebutnya bernilai 0. Nah, asimtot tegak itu terjadi ketika penyebutnya itu sama dengan 0. Ya, jadi kita cek X di mana penyebutnya itu jadi 0. Penyebut bernilai 0 ya ketika 4 min X kuadrat sama dengan 0 atau di sini X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Oke. Kalau ada dua gini, berarti kita ngecek limitnya satu-satu. Ya, kita ngecek dulu buat limit X menuju yang mana dulu nih? Misalnya yang min 2 dulu gitu ya. Limit X menuju min 2 dari X kuadrat dibagi 4 min X kuadrat. Ya, ini biasanya kalau buat ngecek ini, karena dia di penyebut ya, nilainya itu kan berarti dia bisa plus tak hingga, positif tak hingga, atau negatif tak hingga. Jadi biasanya di sini buat ngecek asimtot tegak, ya jadi ngecek dulu limit satu sisinya, one side limitnya ya. Gitu. Jadi misalnya di sini saya mau ngecek limit kirinya, limit kiri dari limit X menuju min 2. Oke. Di sini hasilnya jadi gimana nih? Sama ya. Caranya sama kayak tadi nomor 12. Ya. Berarti kalau min 2 dikuadratin min 2 dari kiri. Berarti kurang dari ya, X-nya itu kurang dari min 2. Tapi mau X-nya berapapun, di sini pembilangnya nilainya pasti positif. Betul? Ya, di sininya positif. Ini yang kotratan aja. Ya, jadi supaya nggak terlalu lama ngerjainnya, bebas sih mau ditulis kayak gini. Kalau kalian nulisnya cepat ya silakan ya, nggak terlalu panjang juga kok. Atau mau ditandain kayak gini juga nggak masalah. Oke, min 2 ya kurang dari min 2 berarti kalau misalnya dikuadratin dia nilainya akan lebih besar dari 4 ya. Kalau ditinjaunya min 2 sebelah kiri dari min 2. Artinya di sini penyebutnya itu jadi negatif. Ya, jadi di sini saya dapat hasilnya itu negatif tak hingga. Oke. Nah, di sini kalau misalnya salah satu sisinya itu udah ketemu plus atau minus tak hingga, artinya udah fix. Berarti di titik X sama dengan min 2, itu terjadi asimtot tegak. Ya, Maaf Kak, boleh diulang nggak Kak? di bagian mana? Yang tadi yang agak terakhir-terakhir ya. Yang sebelum penentuan asimtot tegaknya itu Kak. Sebelum ini, oh jadi buat ngecek asimtot tegak, tadi kan ya, ini kalian jangan langsung limit X menuju min 2. Tapi kalian tinjau limit satu sisinya. Jadi antara kalian hitung limit X menuju min 2 dari kiri atau limit X menuju min 2 dari kanan. Ya, urutannya bebas. Mau kalian ngecek yang dari kanan dulu boleh, dari yang kiri dulu juga boleh, sama aja gitu ya. Nah, tapi begitu kalian udah ngitung nih yang kiri, kayak yang ini ya, X kuadrat dibagi 4 min X kuadrat. Ternyata hasilnya negatif tak hingga. Oke, kalau udah ketemu hasilnya itu positif tak hingga atau negatif tak hingga, artinya
di titik X sama dengan, di garis ya, di garis X sama dengan min 2 itu terjadi asimtot tegak gitu. Jadi udah langsung salah satu aja. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih, ya dari kirinya hasilnya plus minus tak hingga, berarti nggak usah ngecek yang ininya, yang dari kanan. Karena kalau satu sisinya aja udah plus minus tak hingga, artinya di situ memang terjadi asimtot tegak gitu. Di garis X sama dengan min 2-nya. Makasih Kak. Kak, Oke, kalau ya. tadi uji dari kanan kan, kalau saya nggak salah itu jadi positif, itu nggak apa-apa Kak berarti Kak? Nggak ada bedanya. Kenapa? Kenapa? Buat yang limit, kamu berarti ngitungnya limit X menuju min 2 dari kanan gitu ya? Iya Kak. Berarti jadi 4 min X kuadrat sama dengan positif tak hingga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, oke Kak. Artinya dia cuma membuktikan bahwa ada asimtot tegak kayak gitu ya Kak? Betul. Asimtot datar ya? Atau tegak Kak? Asimtot tegak, tegak bener, bukan Oh, datar. tegak. Iya, Makasih Kak. iya. Tapi cukup salah satu aja ya, nggak perlu dua-duanya. Semisal gitu ya, kalau kalian itu salah satu sisinya udah tak hingga. Oke, terus kalian iseng nih, pengen lah ngecek lagi nih ininya, limit yang di sebelah sebelah satunya lagi gitu ya. Kalau misalnya udah yang kiri, berarti kalian mau ngecek yang kanan, ternyata nilainya berhingga. Tetap ya, tetap di situ terjadi asimtot tegak di titik X yang kalian, di garis X yang kalian evaluasi ya. Oke, ini buat yang min 2. Sekarang kita cek yang X-nya sama dengan 2. Limit X menuju 2 sama ya, misalnya saya, atau nggak gantian. Tadi saya udah ngecek yang kiri, berarti saya sekarang ngecek yang dari kanan gitu ya. Limit sebelah kanannya. Berarti di sini X kuadrat minus 4 min X kuadrat. Ya. Kalau di sini 2 dikuadratin hasilnya positif. Ya. Jadi di sini pembilangnya pasti nilainya positif. Sekarang kita ngecek penyebutnya. 4 min X kuadrat. Berarti kalau 2 dari kanan, ya ditinjau dari kanan, artinya X-nya itu lebih besar dari 2. Ketika X-nya lebih besar dari 2, kalau dikuadratin hasilnya pasti lebih besar dari 4 ya. Berarti 4 dikurangin sesuatu yang lebih besar dari 4, hasilnya jadi negatif. Artinya di sini jadi negatif tak hingga. Oke, sama ya, udah ketemu nih. Plus atau minus tak hingga. Jadi di sini bisa kita simpulkan, jadi X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2 adalah asimtot asimtot tegak dari fungsinya apa tadi namanya? Mantap. Dari Hx ya, dari Hx. Kami sekarang tutor sama ini loh bang. Asdosnya dosen kami. Cewek loh bang dosennya. Asdosnya. Eh, mana? Belum di mute. Dah. Oke, asimtot tegak dari Hx ya. Oke, ini yang A. Asimtot tegak sama datar. Masih ada yang bingung? Nah, ini berarti kalau misal nyari asimtot itu tuh fokus di nilai ini ya Kak, di nilai penyebutnya ya. Iya, betul. Pembuat nol penyebutnya. Berarti kalau misal buat nyari asimtot datar itu kan dia bagi pangkat tertinggi. Kalau misal asimtot tegaknya itu berarti nanti cari faktor dari penyebutnya Kak. Iya, betul. Cari faktor dulu dari penyebutnya buat kamu dapat ya. X-nya ini kamu mau menuju berapa? Ya kan X-nya menuju C. Nah, kamu nilai cari gitu nilai C-nya itu berapa. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Oke, sekarang yang C ya. Kalau yang C di sini, saya screenshot lagi deh biar nggak bolak-balik ya. Oke, yang C ya. Untuk asimtot datar. Bebas ya, nggak urutannya nggak penting gitu. Jadi kalau kalian mau ngecek asimtot tegaknya dulu ya silahkan. Nggak harus dari asimtot datar ya. Untuk asimtot datar, di sini berarti kita ngecek limit menuju X menuju min tak hingga sama tak hingganya ya.
kita cek buat X menuju min tak hingga dulu. Ya, sama kayak tadi juga kan saya ngecek yang tak hingga dulu, apakah harus tak hingga dulu? Enggak. Jadi kalau mau ngecek yang min tak hingga dulu juga nggak apa-apa ya. Limit X menuju min tak hingga dari Px. Itu sama dengan limit X menuju min tak hingga dari 3X tambah sin X dibagi 2X. Ya, gimana nih? Ini dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya, berarti dibagi sama X. Min tak hingga, berarti saya langsung ya, 3 sin X per X dibagi 2. Ya, ini mau kalian tulis satu-satu supaya nggak bingung, boleh ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari 3 ditambah, nggak usah ya. Nggak usah. Salah saya. Saya kira ini 0 ya. Kebiasaan. Gara-gara ketemu sin X dibagi X. Sin X dibagi X yang nilainya sama dengan 1, itu hanya berlaku untuk X-nya menuju 0 ya. Hampir lupa saya. Oke, di sini. Berarti langsung aja nih. Atau nggak usah diginiin lah, langsung jawaban juga bisa ya. Bisa nggak langsung nentuin jawabannya? Berarti di sini 3 ditambah, kalau sin itu kan nilai paling besarnya itu juga kan nilainya itu antara min 1 sampai 1. Ya, paling kecilnya min 1, maksimumnya dia 1. Dibagi dengan suatu bilangan yang sangat besar. Ya, X menuju X menuju min tak hingga itu berarti X-nya menuju suatu bilangan negatif yang sangat besar gitu ya. Artinya di sini sin X dibagi X-nya menuju 0. Ya, jadi nilainya jadi 3/2. Oke? Berarti calon-calon nih, asimtot datarnya berarti udah ketemu. Ya, 1. Udah ketemu 1, Y sama dengan 3/2. Sekarang kita coba cek kalau X-nya ini menuju positif tak hingga. Ya, dari Px hasilnya jadi limit X menuju min tak hingga. Tak hingga. Min tak hingganya makan udah. Tak hingga dari 3X tambah sin X 2X ya. Dengan cara yang sama ya, nggak perlu saya tulis lagi ya. Kita dapat sama ya, hasilnya juga 3/2. Oke, jadi di sini artinya apa? Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan 3/2. Ya. Sekarang untuk asimtot tegaknya, penyebut bernilai 0 ketika ini ya, 2X-nya sama dengan 0, alias X sama dengan 0. Ya, jadi kita langsung udah ketemu X-nya sama dengan 0. Kita cek limit kiri sama limit kanan dari 0 ya. Limit X menuju 0 dari kiri ya. Dari 3X tambah sin X dibagi 2X gitu. Oke, kalau yang ini gimana jadinya? Gimana, ada ide? Sama ya ini ya. Berarti ini kita bagi dengan 0 aja semua. Jadi kita dapat 3 tambah sin X per X dibagi 2. Betul ya? Berarti di sini jadi limit X menuju 0 ya, dari kiri dari 3 ditambah limit X menuju 0 dari kiri untuk sin X dibagi X dibagi limit X menuju 0 dari kiri untuk 2 ya. Hasilnya ternyata dapatnya 3 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 2. Oke? Ya. Oh, ternyata yang dari kiri berhingga nih. Karena yang dari kiri berhingga, berarti kalian harus ngecek yang dari sebelah kanannya. Siapa tahu begitu kalian hitung yang dari sebelah kanan, hasilnya jadi ketemu plus minus tak hingga gitu. Jadi di sini cek 0 dari kanan,
3X tambah sin X dibagi 2X ya. Dengan cara yang sama ya, nggak saya tulis lagi, ternyata ketemu lagi gitu ya. 3 tambah 1 per 2 sama dengan 2. Oke, artinya di sini jadi PX tidak memiliki asimtot tegak. Karena limit X, ya karena limit kiri sama limit kanannya ada ya, limit X menuju 0 dari PX ada, dan nilainya berhingga. Gitu ya. Jadi kalau asimtot tegak kan harus berhingga, harus tak hingga gitu ya, tak hingga atau negatif tak hingga. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Untuk yang asimtot datar, itu kan kita hmm, nyari di tahingga dan min tahingga. Itu betul. kita eh, untuk menentukan asimtot datarnya memang harus dua-duanya sama atau kita ngetes dua-duanya cuman buat apa ada kemungkinan berbeda gitu, Kak, maksudnya. Ada kemungkinan berbeda. Jadi makanya harus ngecek dua-duanya. Oh, artinya kalau berbeda kita jawabnya ada dua asimtot Betul. Jadi datarnya, Kak. misalnya nih, ini mah misalnya aja gitu. Kalau misalnya di sini yang limit X menuju min tak hingga ketemunya minus 3/2. Oke, berarti di sini asimtot datarnya adalah Y sama dengan 3/2 dan Y sama dengan min 3/2. Gitu. Oh, oke, makasih, Kak. Oke. Tapi ini 3/2 ya jawabannya. Itu tadi ilustrasi aja. Oke, ini asimtot datar sama asimtot tegak. Masih ada yang bingung? Kak mau nanya, Ya. itu kalau dia X yang asimtot tegak, kalau dia X Mm-mm. menuju nol, emang bisa dibagi sama per X-nya? Bukannya kan tadi kita udah nentuin kalau misalnya ketika dua X-nya sama dengan nol, berarti bukannya dia bakal tak hingga. Terus kita tinggal apa namanya, nentuin positif atau negatifnya. Betul. Kalau ini kan X-nya menuju 0. Bukan, yang ini kan ya yang asimtot tegak ya bener ya? Iya, iya. X-nya itu menuju 0. Artinya Iya. X-nya itu bukan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita bagi dengan X juga masih boleh-boleh aja. Berarti bukan membagi dengan 0. Kebayang nggak? Oh, jadi kalau membagi sama pangkat, kalau misalnya membagi dengan X dengan pangkat tertinggi itu nggak harus X menuju tak hingga. X Enggak. menuju berapapun berarti dia tetap bisa dibagi sama Gini X. juga boleh. Sebenarnya kalau kalian di semester 2 sih, tapi nanti dapatnya. Itu sebenarnya kalian boleh pakai cara L'Hopital. Itu cara yang lebih simpel gitu ya buat menyelesaikan limit gitu, limit bentuk tak tentu. Tapi sayangnya kalian di semester ini belum boleh gitu pakai cara L'Hopital. Jadi mau kalau kayak gini gimana caranya? Berarti kalau kita hitung kan dia bentuknya tak tentu, bener ya? Kalau kita substitusi X-nya sama dengan 0. Jadi 0/0. Oke? Nah, Kalau cara, jadi kalian di sini terbatas, caranya yang boleh kalian pakai adalah memfaktorkan. Tapi di sini 3X ditambah sin X, ini kalian gimana ngefaktorinnya? Nggak bisa ya? Karena kan di sini ceritanya itu X-nya itu mau dicoret. Nah, berarti mau nggak mau di sini ya udah nggak apa-apa untuk dikali 1/X, karena di sini meskipun X-nya menuju 0, mungkin kalian ngebayangin, oh kalau misalnya dikali 1/X, berarti nanti jadi dikali 1/0 dong. Enggak ya, karena di sini X-nya itu masih menuju 0, bukan tepat 0 gitu. Jadi boleh-boleh aja gitu ya kalau dikali 1/X gitu. oke, Kak. Gimana? Menjawab nggak atau masih belum puas dengan jawabannya? Sebenarnya masih kurang. Karena aku pikir kalau misalnya kita Mm-mm, nentuin asimtot tegak, itu pasti dia mm-mm, bakal bakal jawabannya itu bakal tak hingga. Karena kan kita udah nentuin si dua X-nya itu tadi dia nol. Berarti kan bakal selalu dia per nol. Nah, terus kita tinggal nentuin positif atau negatifnya aja. Aku pikir kayak gitu kalau asimtot tegak. Simtot ya. Coba ya. Sebentar, Jadi coba kita saya. kenapa kita nggak nentuin langsung positif atau negatifnya?
Karena ini bukannya langsung dia jadi tak hingga gitu ya. Karena kan kita tadi Enggak, udah bikin belum. ketentuan ketika 2x sama dengan 0. Mm-mm. Aku mikirnya gitu sih, Kak. Karena kita tadi Oke, udah nentuin penyebutnya itu sama dengan 0, berarti kan pembilang dibagi 0. Berarti kan bakal betul, tak hingga. Lalu betul, sekarang kita fungsinya mau nentuin positif atau negatifnya. Nah, betul. jadi kita bikin kalau misalnya nolnya di sebelah kiri, misalnya 0,1 gitu, Mm-mm. 3 kali 0,1 ditambah sin 0,1 per Mm-mm. 2 kali 0,1 dia bakal positif. Jadi kalau misalnya X menuju 0 dari kiri, dia bakal positif tak hingga. Aku pikir kayak Oke, gitu sih, Kak. enggak, belum tentu ya. Jadi sama Oh, gitu ya. Kayak soal misalnya sebentar. Kalau soalnya kayak gini nih. Kalau berdasarkan yang argumen kamu ya, kalau misalnya saya ngebayangin jadi gini nih. Misalnya X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Oke, di sini saya berarti nebaknya, oh ini jangan-jangan asimtot tegaknya di X sama dengan 2 karena penyebutnya sama dengan 0. Betul? i- Nah, coba kamu hitung limitnya. hitung limitnya Jadi berapa? Kalau kita tinjau duanya dari kiri sama duanya dari kanan. Nilai limitnya jadi berapa? nggak ngerti aku, Kak. Ada. Nggak ngerti kenapa. Kan ini fungsinya. Misalnya saya bikin gitu ya soal. Iya, Si fx gitu. Fx sama dengan X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Oke, iya, sama. Soalnya periksa apakah punya asimtot datar atau asimtot tegak gitu ya, atau keduanya gitu ya. Nah, kalau iya. buat ngecek asimtot tegak, berarti di sini kamu curiga, oh, di sini berarti karena pembuat nol dari penyebutnya adalah X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 gitu ya. Mm-mm. Oke, berarti sekarang kamu ngecek limit X menuju 2, misalnya mau ngecek yang dari sebelah kiri dulu. Oke, hasilnya apa? X kuadrat min 4, X min 2. Betul? Mm-mm. Ya, Iya, di sini X kuadrat min 4-nya itu boleh saya faktorkan. Ya, jadi X min 2 dikali X plus 2 dibagi X min 2. Kalau kamu ngitung limit sebelumnya, lupakan dulu asimtot tegak, ini ngitungnya gimana jadinya? Boleh dicoret X, dong? iya, X plus 2. Ya, hasilnya Mm-mm. jadi 4. Iya. Iya, berarti nggak ada kan ya? Kalau kita Hmm, lihat di sini kan berarti tidak terjadi, belum terjadi gitu. Jadi kita harus ngecek satu sisinya lagi. Kalau ngelihat, oh ini dia berhingga, berarti belum terjadi nih asimtot tegak. Ya udah saya cek lagi deh. Kalau limit X yang menuju 2 dari kanannya. Ternyata waktu kamu cek menuju 2 dari kanan, hasilnya sama 4. Betul? mm-mm. Iya, betul. Ya, artinya apa? Dia nggak punya asimtot tegak. Kenapa? Padahal kamu argumennya bukannya tadi kalau misalnya penyebutnya sama dengan 0, sama dengan 0 penyebutnya, ketika X sama dengan 2, logikanya adalah ketika kamu ngitung limitnya adalah jadi positif tak hingga atau negatif tak hingga, betul? Iya. Ya, sedangkan sebenarnya ini kalau kamu belajar ingat-ingat lagi dari yang bab 0 yang pendahuluan, artinya sebenarnya di sini si F-nya itu memang dia tidak terdefinisi di X-nya sama dengan 2, Mhm. ya, domain gitu. Jadi ini daerah asalnya dia memang tidak terdefinisi di 2. Ya, dia terdefinisi di X yang lain, X bilangan real, ya seluruh bilangan real kecuali di 2. Nah, sebenarnya ini boleh kalian tulis jadinya X-nya itu sama dengan plus 2 untuk X-nya itu tidak sama dengan 2. Oke? Nah, kalau kalian gambar, sempat ya di bab 0 kalau nggak salah sempat ada ngegambar juga tuh. Jadi kalau digambar, X tambah 2 berarti jadinya ini ya gambarnya ya. Tapi ketika di X-nya dia sama dengan 2, dia tuh 0. Buletan kosong gitu. Ya, buletan kosong karena dia di sini tidak terdefinisi. Gitu. Jadi sebenarnya buat yang 3X tambah sin X dibagi 2X, kamu nggak bisa langsung ngejudge ketika di X-nya sama dengan 0, oh pasti grafiknya ini menuju tak hingga atau enggak menuju min tak hingga. Enggak gitu, karena dari 3X tambah sin X-nya itu sendiri mungkin bisa disederhanakan gitu bentuknya. Jangan-jangan kayak gini.
Iya, iya, Kak. Iya, Kak. Kebayang ya? Oke. Iya, iya, paham. Makasih, Kak. Oke, Oh, mudah-mudahan clear ya. mau nanya Kak, Ya, mau konfirmasi lagi. Berarti apakah eh, tadi itu nggak Tahingga karena kalau yang aku tahu kan Tahingga itu pembilangnya itu suatu bilangan bukan nol, sedangkan penyebutnya nol. Nah ini kalau disubstitusi eh, X-nya nol, cuma nol per nol, jadi bukan Tahingga. Apakah termasuk karena itu bisa atau jadi. gimana? Bisa jadi Oh, karena itu. Jadi karena dia bentuknya tak tentu ya. Sedangkan kalau yang sebelum-sebelumnya gitu ya, yang tadi kalian coba di nomor 12 juga gitu ya. Nah, yang kayak yang ini. Ketika kalian substitusi T-nya menuju 4 dari kiri. Oh, ini yang pembilangnya itu dia tidak sama dengan nol. Ya, sedangkan dia di sini pembilangnya nol. Berarti udah jelas gitu ya hasilnya antara plus tak hingga atau negatif tak hingga. Ini sesuai dari catatan dari Pawarsoma juga. Ya, untuk limit sepihak gitu ya. Kalau bentuknya A per nol dengan A-nya tak nol pasti minus tak hingga atau plus tak hingga. Nah, tapi kalau bentuknya nol per nol, memang kalau di limit itu harus kita em, modifikasi dulu gitu ya. Harus kita manipulasi dulu bentuknya. Supaya nggak keluar bentuk nol per nol gitu. Kak, berarti tadi cara yang penyebut nol itu cuma berlaku di persamaan kuadrat, Kak, berarti. Penyebut nol itu berlaku di persamaan kuadrat maksudnya yang kayak yang tadi yang nol per Iya, nol itu tadi. iya, Iya, bukan yang mana? soal nomor 13 yang kan tadi yang A itu kan buat asimtot tegak itu tuh dia bernilai nol ketika X sama dengan 2 X sama dengan min 2 kan, Kak? Betul, yang ini. Iya, nah itu berarti eh, itu kan pembuat nol di penyebutnya kan, Kak? Mm-mm. Nah, berarti itu tuh kalau misalnya yang pembuat nol itu tuh berarti hanya berlaku di apa di persamaan kuadrat ya. Kalau misal di yang C itu nggak berlaku gara-gara dia bukan persamaan kuadrat menyebutnya atau gimana, Pak? Nyebutnya persamaan kuadrat enggak? Enggak harus persamaan kuadrat. Jujur masih kurang paham tadi yang ditanyain sama Kristen itu juga, Kak, yang bawahnya 2x. Aku juga sempat mikir kayak sama kayak Kristen karena dia bawahnya udah nol berarti tinggal positif sama negatifnya aja gitu, Pak. Bawahnya udah nol, tinggal positif atau negatif. Berarti Iya, kamu di sini udah langsung mengasumsikan nilai dari limitnya itu pasti tak hingga, tinggal nentuin iya, plus minusnya gitu. iya. Oh, nggak boleh, karena harus ngelihat dari pembilangnya juga. Kebetulan, di sini X kuadrat itu, kalau kamu substitusi X-nya menuju 2, sama min 2, pembilangnya itu nggak nol. Buat yang bagian A. Suatu bilangan tak nol, dibagi nol, hasilnya plus atau minus tak hingga. Ya, ketika di limit. Oke? Tapi kalau di sini, untuk yang kasus C, ketika kamu substitusi, ya X-nya menuju nol gitu ya, ketika X-nya menuju nol, di sini pembilangnya juga menuju nol. Nol dibagi nol itu bentuk tak tentu. Karena kan nggak jelas kalau nol dibagi sesuatu katanya nol hasilnya. Sedangkan apapun ya tadi itu yang kayak yang ini gitu ya, apapun gitu, angkanya apapun selain nol, kalau dibagi nol hasilnya plus atau minus tak hingga. Jadinya kan nggak tentu. Kalau nol per nol, saya ngikutinnya yang mana nih? Ngikutin yang nolnya kah? Atau ngikutin yang plus minus tak hingganya? Makanya dari situ si bentuknya itu harus saya ubah dulu gitu. Jadi makanya saya ubah bentuknya jadi kayak gini supaya clear. Oke, oke, kepaham, Kak. Bentar, Ngerti, bentar. Kak? Masih Masih, Kak. masih bingung. Ngerti, Kak, ngerti. Oke, oke. Makasih, Kak. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Intinya kalau di limit itu kalau ketemu bentuk tak tentu itu berarti harus kalian modifikasi. Ya harus kalian ubah-ubah dulu bentuknya. Untuk saat ini ya senjata kalian hanya memfaktorkan. Oke? Sama kayak contoh-contoh soal sebelumnya gitu. Nanti kalau misalnya di semester depan begitu kalian udah belajar kayaknya masuk di bab integral tawajar ya, masuk integral tawajar, itu kalian boleh pakai limit L'Hopital ya, pakai L'Hopital untuk mengerjakan limit gitu. Ini juga sama kalau kalian pakai L'Hopital hasilnya jadinya 2 gitu. Kalau yang udah bisa pakai L'Hopital boleh dicek. Jadi supaya konsisten gitu ya. Soalnya kan kalau soal matematika
mau dikerjakan dengan cara apapun, hasilnya ya harus sama. Gitu. Kalau misalnya ada yang berbeda, ada yang ngaco gitu berarti. Oke, boleh lanjut atau masih ada yang mau ditanyain dari nomor 13 ya ini ya. Lanjut dulu aja ya. 13, sekarang kita lanjut 14. 14 yang A-nya aja. Oke. Aduh, kayaknya saya ngebut nih. Tinggal 43 menit lagi. Tentukan titik-titik di mana saja fungsi berikut tidak kontinu. Tentukan juga apakah ketidakkontinuan fungsi di titik-titik tersebut terhapuskan atau tidak. Oke, di sini yang di satu titik ya, jadi di X sama dengan 2 atau di X sama dengan min 2 cuma 5. Sisanya itu berarti X-nya selain di min 2 sama 2, didefinisikan melalui fungsi pecahan berikutnya, fungsi rasional. Oke, X kuadrat min 2X dibagi X kuadrat min 4. Kalau kita ngecek dari penyebutnya juga, ya, penyebutnya itu bernilai 0 ketika X-nya sama dengan 2 atau min 2 gitu ya. Berarti di sini udah dihilangkan gitu ya, udah dikeluarkan gitu. Jadi dia bukan untuk yang X-nya sama dengan 2 atau dan X-nya tidak sama dengan min 2. Oke, berarti di titik-titik lain ya selain di 2 dan min 2 artinya fungsi ini terdefinisi. Ya, fungsi rasional ini yang pecahan ini dia terdefinisi. Artinya dia kontinu. Oke, jadi kita titik-titik di mana saja berikut tidak kontinu. Nah, berarti kita harus ngecek dulu. Benar nggak nih kalau kita ngitung limitnya ketika X-nya menuju min 2 sama 2 gitu ya. Limitnya itu benar nggak? Hasilnya itu nggak sama dengan 5. Kalau tidak sama dengan 5, artinya dia tidak kontinu. Oke, jadi kita lihat untuk yang X sama dengan min 2 dulu. Untuk X sama dengan min 2. Limit X menuju min 2 dari kiri. Oke, jadi kita dapat X kuadrat min 2X dibagi X kuadrat min 4. Ya, dari sini kita bisa, ya kan, ya sama ya kayak tadi ya. Ini kalau kita coba substitusi, X-nya min 2 gitu. Berarti dapat berapa nih hasilnya? Min 2 dari kiri. Ini mah bagus ya hasilnya ya. Pakai enggak ya? Min 2 dari kiri langsung. Sebentar, kok saya jadi bingung. Oke. Iya, bisa langsung ya. Nggak perlu difaktorin biar nggak bingung. Oke, kita tinjau dari pembilangnya dulu. Pembilangnya kalau kita coba substitusi X-nya sama dengan min 2. Gimana jadinya? Positif. 4 tambah 4. Positif ya? Oke. Sedangkan kalau buat penyebutnya menuju 0, tapi nilainya masih positif ya? Iya, Kak. Positif juga benar? Berarti Iya, Kak. positif bagi positif. Oh, berarti jadi di sini hasilnya positif tak hingga. Oke, ini untuk yang X min 2-nya. Terus kita cek juga limit X menuju min 2 dari kanan. X kuadrat min 2X, X kuadrat min 4. Sama ya, berarti di sini pembilangnya positif juga. Tapi di sini penyebutnya menuju 0, tapi nilainya negatif ya. Berarti kan kalau menuju dari kanan ya, X-nya menuju dari kanan, menuju min 2 dari kanan, artinya X-nya lebih besar dari min 2. Oke. Berarti dia belum menyentuh 4 begitu dikuadratin. Jadi di sini X kuadratnya kurang dari 4 ya. Dikurangin 4 artinya nilainya negatif. Jadi di sini dapat minus tak hingga. Oke. Sedangkan di sini kita dapat F2-nya itu sama dengan 5. Ya. Jadi F tidak kontinu di X sama dengan 2 karena limit X menuju 2 ya, min 2. Sorry, ini min 2. Karena limit X menuju min 2 dari Fx itu tidak ada. Oke, tidak ada karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Karena tidak ada, oke. Dan, nah di sini juga ditanyakan ya, terhapuskan atau tidak? Enggak ya.
dan tidak terhapuskan karena nilai limit satu sisi atau sepihak bernilai plus minus tak hingga gitu ya. Jadi di sini kalau si limit sepihaknya, limit kiri atau limit kanannya bernilai tak hingga gitu ya, positif tak hingga atau minus tak hingga, ya artinya kamu nggak bisa maksain si fungsi ini itu jadi continue gitu ya. Oke, bedanya apa kalau yang bisa terhapuskan? Nah, kita coba cek ya. Untuk yang X-nya sama dengan 2. Kak, Untuk X sama dengan 2 ya. itu berarti tadi yang di atas F min 2 sama dengan 5 maksudnya Kak? Atau F2 bener? Yang di atas jadi. Ini. Yang mana, yang mana, yang mana? Di atas tulisan jadi Kak. Itu F2 atau F min 2? Yang lagi dibuktikan. Jadi F aja. Atasnya, atasnya. Ini. Oh iya, min Iya. 2. Astaga. Oke, makasih Kak. Oke. Oke. Thank you. Udah dikoreksi ya. Oke. Jadi, bener kan ya? F min 2-nya 5 kan ya? Oke, sekarang untuk X-nya yang sama dengan 2. Jadi di sini limit X menuju 2. Oke, sama ya. Kita cek dulu dari sebelah kirinya. Sebelah kiri berarti tetap berlaku yang ini ya fungsinya ya. X kuadrat min 2X. X kuadrat min 4. Nah, kalau yang ini, ketika kita coba substitusi X-nya sama dengan 2, kita jadi dapat 0 per 0 ya. Berarti di sini kita buka dulu. Limit X menuju 2 dari kiri, X dikali X min 2 dibagi X min 2 dikali X tambah 2. Ya, faktor yang X min 2-nya kita coret. Jadi dapat limit X menuju 2 dari kiri, X dibagi X tambah 2. Ya, hasilnya jadi setengah. Itu. Oke, sekarang kita coba cek limit kanannya. X kuadrat min 2X, X kuadrat min 4 sama dengan limit X kuadrat 2 dari kanan, X sama ya, pemfaktorannya ya. X min 2, bawahnya penyebutnya jadi X min 2, X plus 2. Oke, di sini jadi limit X menuju 2 dari kanan, X plus 2. Oke, hasilnya sama, setengah. Ya. Sedangkan tadi F2-nya sama dengan 5. F2-nya sama dengan 5. Jadi di sini F tidak kontinu. Tidak kontinu di X sama dengan 2 karena limit X menuju 2 dari Fx ya sama dengan setengah ya. Ini tuh dia tidak sama dengan 5 alias si F2-nya. Jadi di sini kita mau menunjukkan si limit X menuju 2 dari Fx itu tidak sama dengan F2-nya. Artinya dia tidak kontinu gitu ya. Kak, itu tadi Namun, kenapa bisa setengah hasilnya? bener kan setengah ya? Ini kan disubstitusi ya? Kita coba substitusi gitu. Atau untuk X-nya menuju 2, artinya di sini pembilangnya menuju 2 juga kan ya? Sedangkan penyebutnya menuju 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 2 dibagi 4, setengah. Ah, oke, Kak. Oke, bener ya? Saya nggak salah hitung kan? Oke. Kak, berarti kalau misal kayak gini itu tuh pakai analogi kalau misal angka yang disubstitusi ke X-nya itu tuh adalah nilai dari si ini ya Kak, si pendekatannya itu. Misal X mendekati 2 berarti langsung substitusi aja 2 gitu Kak ya. Iya, betul. Oke, makasih Kak. Iya. Soalnya kalau misalnya kalian nulisnya, sebenarnya yang bagusnya itu kan ketika nih, untuk X menuju 2 gitu ya, 2 dari kanan, maka untuk pembilangnya, sebenarnya itu kan panjang banget gitu. Kalau kalian ujian kayak gini panik, nggak benar gitu nanti nulisnya gitu ya. Maka untuk pembilang X menuju 2 gitu kan ya jadinya ya. X menuju 2 dan penyebut X tambah 2 menuju
4 gitu jadinya ya. Jadi limit sama dengan sekian 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 ya. Ya nggak usah lah, nggak usah kayak gitu ya. Jadi langsung aja. Seolah-olah kayak disubstitusi gitu. Karena kan nilainya mendekati. Ya gitulah, nggak apa-apa lah ya. Saya tulis. Namun saya istilahnya sama nih, ketidakkontinuan di X sama dengan 2 terhapuskan karena limit X menuju 2 dari fx berhingga, yaitu setengah. Terhapuskannya dengan cara gimana? Terhapuskan dengan cara mendefinisikan fx sama dengan setengah untuk x-nya sama dengan 2 gitu ya. Atau kalian mau langsung f2 sama dengan setengah ya boleh gitu ya. Ya, bisa ya? Ngerti ya? Kak, Ya, terhapuskan tuh kenapa ya? Karena ini limit sama itunya beda kah? terhapuskan tuh maksudnya ini kan kita awalnya ngecek dulu nih di titik tadi ya, di titik X sama dengan 2 sama min 2 dia kontinu atau enggak. Ternyata kalau yang di min 2 waktu kita cek min 2 sama 2 dia nggak kontinu. Alasannya kalau yang min 2 itu nggak kontinu karena limit X menuju min 2-nya nggak ada. Oke, karena dia nggak ada, udah otomatis dia nggak kontinu. Sedangkan kalau untuk yang X sama dengan 2 dia nggak kontinu karena limit sama nilai fungsinya berbeda. Oke. Nah, tapi kalau buat yang ini ya, yang X sama dengan min 2, dia tuh tidak terhapuskan karena limitnya nilainya itu tak hingga, plus tak hingga atau min tak hingga. Oke, kalau yang kayak gitu tidak terhapuskan. Sedangkan kalau yang berhingga, maksudnya terhapuskan itu kita mau maksa. Tadinya kan dia nggak kontinu, kita mau paksa dia supaya jadi kontinu. Gimana caranya? Nah, kalau yang kayak gini kan bisa, oh berarti kita paksa si F2-nya itu, ya udah kita paksa nilainya sama seperti nilai limitnya, ya, yaitu setengah gitu. Oh, oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke ya. Oh, kita masih banyak ini soal. Lanjut dulu ya. Sekarang yang nomor 15. 15 ini mah cepat aja ya. Dia kontinunya di mana nih? G kontinu pada interval ini ya. Langsung lihat aja, berarti min 4 sampai 2. Min 4-nya di sini bulatan penuh, artinya masuk ya, min 4 sama 2. Dia artinya di sini kontinu dari kanan. Oke, min 4 sampai 2. Terus dia dari min 2 sampai 2. Kemudian dari, ini 2-nya masuk ya. 2-nya masuk, sedangkan di sini kan 4-nya menuju tak hingga ya. Berarti ketika limit X menuju 4, hasilnya GX-nya itu menuju plus tak hingga. Ya, jadi di sini pakai kurung biasa, jangan pakai kurung siku. Oke, terus lanjut 4 sampai 6, kemudian 6 sampai 8 ya. Jadi di sini yang bulatan penuh hanya terjadi di min 4 sama 2 dan dia kontinunya dari sebelah kanan, dari sisi kanan ya. Gitu. Gampang ya ini ya. Lanjut 17. Saya takut nggak keburu nih. 17. 17. Oke. Ini kontinu di setiap bilangan real. Kalau kita lihat ya fungsi-fungsinya, untuk yang T-nya kurang dari 0 dulu. Ya, C min cos T dibagi T. Untuk T-nya kurang dari 0, penyebutnya terdefinisi ya. Pembilangnya juga terdefinisi. Ya, kontinu berarti. Jadi untuk T kurang dari 0 udah pasti kontinu.
Sedangkan di sini untuk T-nya yang dari 0 sampai 2, karena dia bentuknya polinom ya, untuk yang T-nya lebih besar dari 2 juga, polinom ya. Jadi untuk yang dua bagian ini, karena polinom pasti kontinu di dalam selangnya. Tapi kita coba cek ketika T-nya sama dengan 0, sama T-nya sama dengan 2 di perbatasannya gitu ya. Kontinu atau enggak. Berarti kita cek. Intinya di sini cek apakah kontinu di X, di T, kebiasaan X sih. Ini harusnya T, di T sama dengan 0, dan di T sama dengan 2. Gitu. Oke, kita coba cek dulu untuk T-nya sama dengan 0. Ya, untuk T sama dengan 0, kita dapat G0-nya adalah, berarti kalau G0-nya pakai yang mana nih fungsinya? Yang Pakai di tengah. Yang tengah. yang di tengah ya. Oke, betul ya. Jadi di sini A dikali 0 kuadrat min 0 tambah 2B. Alias hasilnya 2B. Ya. Suku pertama sama ke suku keduanya 0. Oke. Limit satu sisi atau limit sepihaknya adalah, tulisan saya jelek nggak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan masih kebaca lah. Limit X menuju X lagi ya, harusnya T. Limit T menuju 0 dari kiri. Oke, kalau limit T menuju 0 dari kiri, dari GT. Berarti saya pakai yang mana? Yang C min C cos min T cos ya? T. Iya, betul. C min cos T dibagi T. Oke, sama T menuju 0-nya dari kanan, dari GT. Ya, berarti limit T menuju 0 dari kanan, dari ini, AT kuadrat min T tambah 2B. Ya, kalau yang ini mah bisa langsung. Karena ini polinom, boleh langsung substitusi. Oh, berarti kalau yang limit kanannya, jadinya 2B hasilnya. Sedangkan kalau yang ini gimana? Nah, curiganya, ini, pembilangnya itu kalau T-nya menuju 0, berarti pembilangnya menuju 0 juga, betul? Betul ya? Nah, Ya, Kak. sedangkan di sini kalau kita, ini kan tentukan konstanta ABC. Jadi kita mau menentukan ABC-nya, sehingga, jadi tujuan kita adalah, bukan cek apakah ya, kita harus maksa si fungsinya ini GT-nya itu harus continue di T sama dengan 0 dan di T sama dengan 2. Ya, bukan ngecek ya, sorry. Oke, di sini, supaya dia continue, berarti boleh nggak kalau misalnya si pembilangnya ini bukan 0 ketika T-nya menuju 0. Kebayang nggak kalau misalnya pembilangnya si C min cos T-nya ini menuju suatu bilangan yang tak 0, menuju A gitu misalnya. Ya, bakal continue nggak kalau kayak gitu? Continue. Continue, masa? Misalnya di sini kalau dia menuju A gitu ya, menuju suatu bilangan A. Berarti hasilnya jadi apa dong? A dibagi suatu bilangan negatif ya. Negatif yang mendekati 0. Berarti hasilnya jadi minus tak hingga. Nah, kalau misalnya kalian ketemu limit sepihaknya minus tak hingga kayak gini, mungkin jadi continue nggak? Harus Oh, yang enggak. di nol Enggak kan ya? Berarti cara satu-satunya adalah kita harus bikin ya si pembilang C min cos T-nya ini haruslah menuju 0 gitu ya, untuk T-nya menuju 0 dari kiri. Kenapa tadi harus menuju 0 ya? Kayak tadi, kebalikannya gitu ya. Kalau dia nggak menuju 0, dia menuju ke suatu bilangan gitu ya, bilangan real selain 0, ya hasilnya pasti jadi plus tak hingga atau min tak hingga. Karena kita di sini ngelihatnya dari 0 sebelah kiri, ya artinya jadi min tak hingga gitu. Oke? Nggak boleh kan ya? Sedangkan kan kita maunya bikin dia continue. Haruslah untuk ini agar GT continue. Nah, ini ya saya kasih argumennya, kasih alasannya.
Jadi di sini C min cos T-nya sama dengan 0. Alias, C min cos T sama dengan 0 gimana? Jadi untuk T menuju 0 dari kiri, kalau T-nya menuju 0, berarti cos 0-nya berapa? Cos 0 itu 1 ya? 1. Haruslah C sama dengan 1 agar C min cos T-nya itu menuju 0. Benar? Ya, karena di sini jadi 1 min cos T, ya, T-nya menuju 0, hasilnya pasti menuju 0, gitu kan ya? Ini ya, supaya limit sepihak berhingga, gitu ya, berhingga, haruslah C sama dengan 1 agar 1 min cos T menuju 0 untuk T-nya menuju 0 dari tak hingga. Gitu ya. Sehingga limit T menuju 0 dari kiri, ya, 1 min cos T, 1 min cos T dibagi T sama dengan, apa ini? Sifat ya. Limit T menuju 0 dari 1 min cos T dibagi T hasilnya 0. Ya. Dengan demikian, diperoleh 2B sama dengan 0 alias B sama dengan 0. Agar GT continue di T sama dengan 0. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini buat yang T-nya sama dengan 0. Oke, sekarang saya lanjut. Untuk T sama dengan 2, ya. Artinya di sini GT, G2. Ya. G2 sama dengan, berapa tadi? G2-nya berarti pakai yang ini ya. 2 tambah A tambah B tambah C. Tapi kita tadi udah dapat C-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Artinya 2 tambah A ditambah 0 tambah 1. Jadi 3 tambah A. Oke. Sama ya, ini pakai limit sepihak. Limit sepihaknya adalah limit T menuju 2 dari kiri dari GT. Ya. Limit T menuju 2 dari kiri, berarti kita pakai rumusnya yang ini ya, polinom yang ini. Jadi AT kuadrat min T. Ya, ditambah 2B tapi B-nya kan 0. Ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Limit T, atau nggak ini langsung. Ya, kita substitusi T-nya 2, berarti kita dapat 4A min 2. Oke. Sedangkan untuk limit T menuju 2 dari kanannya adalah ini ya, 2, 3 tambah A. Ya, jadi di sini udah nggak ada T-nya. Enggak, T tambah A. Ya, T tambah A berarti di sini jadi 2 tambah A. Benar nggak sih? Salah. Gimana? Sorry. T tambah A tambah 1. Ya, karena A ditambah B tambah C. B-nya 0, C-nya 1. Berarti gini. Jadi di sini 3 tambah A. Agar G, T, continue di T sama dengan 2, haruslah limit sepihaknya sama. Oke, artinya di sini limit T menuju 2 dari kiri, dari GT-nya, sama dengan 4A min 2, itu harus sama dengan 3 tambah A, ya, alias si limit T menuju 2 dari kanan dari GT-nya. Oke,
Dari sini ya kita pindah ruas. Jadi dapat 3A sama dengan 5. Alias A-nya sama dengan 5/3. Jadi A sama dengan 5/3, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1 agar GT kontinu di seluruh bilangan real. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 18. 18, cepat ini mah 18 nah ya. 18 ini soalnya. Oke. Supaya nggak kelamaan nulis, saya screenshot dari ini ya, PowerPoint-nya, slide-nya Power Homa ya. Ini kita menggunakan teorema nilai antara yang bunyinya adalah ini. Oke. Jadi menunjukkan bahwa persamaan X pangkat 5 min 8X kuadrat tambah 2 sama dengan 0 mempunyai setidaknya satu akar pada interval 0 sampai 1. Oke, di sini berarti kita definisikan dulu, misal gitu ya. Kita misalkan dulu, misal fx-nya itu sama dengan X pangkat 5 min 8X kuadrat tambah 2 gitu ya. Oke, jadi kita sekarang terdefinisi di 0 sampai 1 ya. Untuk X-nya anggota dari 0 sampai 1 ya, intervalnya karena di sini dibatasi 0 sampai 1 aja dulu. Oke, sekarang kita cek. Hitung gitu ya. Hitung langsung aja karena di sini dikasih intervalnya 0 sama 1, kita cek ujung-ujungnya. Ketika f sama dengan x-nya sama dengan 0, berarti kita dapat 0 pangkat 5 min 8 dikali 0 kuadrat tambah 2. Alias dia di sini sama dengan 2. Positif ya. Sedangkan di sini untuk X-nya sama dengan 1, kita peroleh 1 pangkat 5 min 8 dikali 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3 min 8 sama dengan min 5. Kurang dari 0. Ya. Nah, di sini berdasarkan teorema nilai antara, saya singkatnya jadi TNA. Ya. Berdasarkan TNA, karena F, ya kalau polinom mah pasti kontinu, ya. Pasti kontinu di selang yang didefinisikan ya. Karena F kontinu pada interval 0,1 dan F0 ini ya benar ya. Dan F0 sama dengan 2 serta F1 sama dengan min 5, maka terdapat C gitu ya. C anggota dari 0 sampai 1 sehingga FC-nya itu sama dengan 0 ya. Yang dimana di sini di antara nilai dari F1 sampai F2 gitu. Ya di antara sehingga FC atau enggak biar nggak bingung ya, FC sama dengan 0 gitu. Saya ininya ya. W-nya kan udah ditentuin 0. 0 udah jelas juga. 0 pasti di antara min 5 sampai 2. Oke. Jadi gitu ininya ya. Jadi persamaan X kuadrat pangkat 5 min 2 8. 8X kuadrat tambah 2 sama dengan 0 memiliki setidaknya ya satu akar. Jadi kalau di sini mah kita nggak bisa nentuin berapa banyak akarnya, tapi setidaknya pasti ada satu karena memenuhi teorema nilai antara ya, berdasarkan teorema nilai antara ini memiliki setidaknya satu akar pada interval
0 sampai 1 gitu. Ya, ini pakainya teorema nilai antara. Oke, itu nomor 18. Sekarang 21. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi masing-masing kesamaan berikut. Jadi yang A, limit X menuju 1 ya. Dari X kuadrat tambah AX tambah B, X min 1 sama dengan 7. Sama ya argumennya kayak yang tadi pas lagi kita ngerjain yang tentukan ABC sehingga fungsinya jadi kontinu. Sama, ketika X-nya menuju 1, kita lihat penyebutnya itu menuju 0. Artinya, supaya nilainya berhingga, di sini pembilangnya haruslah menuju 0 juga. Supaya nilai limit berhingga, maka haruslah X kuadrat tambah AX tambah B di sini menuju 0 juga. Ya, untuk X-nya menuju 1. Ya, kalau misalnya dia menuju ke suatu bilangan, selain itu nanti hasilnya jadi plus minus tak hingga. Oke, jadi di sini substitusi gitu ya. Maka di sini artinya ketika untuk X menuju 1, jadi di sini maka A tambah B-nya menuju 0. Benar nggak? 1 tambah A tambah B, sorry. Maka 1 tambah A tambah B-nya menuju 0. Oke. Nah, di sini gimana caranya supaya hasilnya berhingga selain pembilangnya menuju 0? Berarti pembilang yang ini selain itu gitu ya. Selain itu pembilang X kuadrat tambah AX tambah B haruslah memiliki faktor X min 1 agar limitnya berhingga. Jadi di sini sehingga tulis gitu ya. Limit X menuju 1 ya. Di sini X kuadrat tambah AX tambah B ya, X min 1 sama dengan limit X menuju 1 katanya tadi ya, supaya dia berhingga, berarti si X kuadrat tambah AX tambah B-nya ini harus punya faktor X min 1. Artinya bisa saya tulis jadi X min 1 dikali X tambah M. Ya. M-nya ini yang belum saya tahu nilainya. Sama dengan X min 1. Dibagi X min 1 sama dengan 7. Ya, di sini coret. Artinya di sini 1 tambah M sama dengan 7. Jadi saya dapat M-nya sama dengan 6. Dengan demikian, X kuadrat tambah AX tambah B sama dengan X min 1 dikali X tambah 6. Sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Diperoleh A sama dengan 5 dan Maaf, B sama dengan 6. K itu min Periksa 5 atau plus 6, Pak? min 6, sorry. Oke, bener ya. X kuadrat tambah 5X min 6. Oke, thank you. Min 6. Gitu ya. Periksa kembali. Ya, di sini 1 tambah A min B ya, tadi ya. Oh, 1 tambah A tambah B menuju 0. Ya, di sini kita dapat ya untuk periksa kembali ini untuk A sama dengan 5 dan B-nya sama dengan min 6 diperoleh 1 ditambah 5 min 6
Betul kan ya? Menuju 0 ya. Jadi nilai A dan B yang memenuhi persamaan adalah A sama dengan 5 dan B sama dengan min 6 gitu ya. Saya tulis lengkap supaya jelas ya, supaya ngerti alurnya gimana. Kalau kotoran aja takutnya bingung kalian. Oke, itu nomor 21. Nomor terakhir, nomor 22. Oke, tentukan suatu interval dengan panjang 1/4 yang memuat akar dari persamaan X pangkat 3 tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Oke, sebenarnya ini mirip-mirip sama nomor tadi nomor 18 ya. Konsepnya udah kebayang, oh ini idenya adalah kita menggunakan teorema nilai antara. Ya, jadi kalau yang ini, yang nomor 18 udah dikasih intervalnya 0 sampai 1. Sedangkan kalau buat yang nomor 22 kita tentukan intervalnya. Tapi konsepnya sama, idenya sama. Kita pakai teorema nilai antara. Berarti kita cari interval yang ujung-ujungnya salah satunya itu bernilai negatif, sedangkan yang satunya bernilai positif. Supaya menjamin dengan menggunakan teorema nilai antara, akar-akarnya itu ada di antara selang yang kita tentukan gitu ya. Supaya gampang. Biasanya kita nentuin X-nya itu yang gampang dulu, misalnya 0 gitu ya. Jadi kita misalin dulu, misal fx sama dengan X pangkat 3 tambah 2X tambah 1 ya. Untuk X sama dengan 0 berlaku F0 sama dengan 0 pangkat 3 tambah 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1 ya. Oke, dia udah dapat yang lebih besar dari 0, positif ya. Untuk X-nya sekarang saya coba kalau misalnya 1, saya substitusi ya buat apa gitu ya. Kalau saya substitusi X-nya 1, positif lagi. Sedangkan kalau saya udah dapat yang nilainya positif, kalau mau pakai nilai antara buat nentuin akar, berarti saya mau nyari yang negatif gitu ya. Berarti kayaknya min 1 nih. Kita coba cek dulu aja ya. Kalau untuk X-nya min 1 gimana hasilnya? F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1 tambah 1. Ini min 1, min 2 tambah 1, coret min 2 ya. Min 2, artinya dia kurang dari 0. Nah, berarti di sini kita udah bisa nebak-nebak nih. Oh, berarti kurang lebih nih, si akarnya pasti ada di antara min 1 sampai 0. Ya. Di sini akar berada di selang min 1 sampai 0. Nah, tapi bukan ini jawabannya, karena diminta adalah interval dengan panjang 1/4. Nah, caranya gimana? Ya udah, dari yang min 1 sampai 0 ini, biar cepat gitu ya, biar gampang, kalian ambil titik tengahnya. Titik tengahnya, midpoint-nya, midpoint dari interval min 1,0 adalah X sama dengan min setengah. Ya, nah sekarang kalian cek lagi gitu. Ya, untuk X-nya min setengah, ya dapatnya berapa? Artinya di sini min setengah pangkat 3 ditambah 2 min setengah tambah 1 gitu ya. Ini jadi min 1/8. Ini benar ya? Saya salah itu enggak? Benar ya? Ini jadi min 1 tambah 1 habis ya. Ternyata nilainya jadi min setengah. Oke? Min setengah. Nah, artinya sekarang kita update gitu. Tadi Kak, yang bukannya yang min 1/8 ya? betul, min 1/8. Sorry ya. Oke, min 1/8. Oke, thank you. Saya buru-buru jadi itu tadi jadi salah ya. Min 1/8. Nah, di sini karena udah dapat nih nilai minus yang baru. Sedangkan tadi kita nilai minusnya adalah di min 1. Oh ya udah, intervalnya sekarang kita ganti. Update gitu ya. Jadi ganti sekarang intervalnya. Interval
menjadi, nanti kalau kurang lengkap penulisannya nanti kalian lengkapin sendiri ya. Ini saya buru-buru. Interval menjadi min setengah sampai 0 ya. Karena di sini ketika F-nya disubstitusi X-nya min setengah, kita dapat Fx-nya min setengah, min seperdelapan. Sedangkan untuk yang F0-nya di sini masih bernilai positif. Jadi akarnya sekarang di interval ini gitu. Nah, sekarang kan panjang intervalnya masih setengah. Berarti kita bagi dua lagi. Ya, titik tengahnya lagi. Midpoint dari interval min setengah sama 0 itu adalah X sama dengan min seperempat. Oke. Nah, sama ya, min seperempat. Kita coba cek lagi hasilnya jadi berapa nih? Min seperempat pangkat 3 tambah 2, min seperempat tambah 1. Benar ya? Jadi ini min 1/64, min setengah tambah 1. Tuh, ya. Di sini yang saya peroleh hasilnya jadi 31/64. Nanti tolong cek lagi ya, takutnya saya salah hitung. 31/64. Ya, di sini dia lebih besar sama dengan 0. Ini kurang dari. Jadi diperoleh intervalnya min setengah sampai min 1/4. Ya, di sini panjang intervalnya udah 1/4 gitu. Oke, sekarang berdasarkan hasil tersebut berikan suatu taksiran untuk salah satu akar dari X pangkat 3 tambah 2X tambah 1 sama dengan 0 dengan galat mutlak kurang dari 1/8. Oke, kalau yang ini gimana? Jadi ya sama, kalau buat nentuin akarnya, paling gampang adalah ngambil midpoint-nya lagi, titik tengahnya lagi. Jadi ini yang bagian kedua. Oke, di sini tebakan akarnya gitu ya, tebakan akar misalnya saya notasikan dengan X bar gitu ya. X barnya ini ya, itu adalah tebakan akar di sini midpoint sama midpoint dari selangnya, dari selang, dari interval. Ya, berarti di sini min setengah ditambah min seperempat dibagi 2. Ya, jadi dapat berapa? Min 3/8 ya? Nanti cek lagi ya, takutnya salah hitung saya. Tebakan akarnya di sini X dikurangin 3/8 ya. Ini terus galat mutlaknya adalah galat mutlak. Galat mutlaknya adalah X bar dikurangin X bintang. Dengan X bintang menyatakan akar yang sebenarnya. Akar yang sebenarnya. Oke, di sini kurang dari sama dengan ini. Ya, si intervalnya min seperempat, min setengah, jadi tambah, dibagi 2. Oke. Ini jadi kita dapat X-nya min 3/8, min X bintang. Kan kita nggak tahu ya, si akar sebenarnya itu berapa. Jadi dibiarin aja notasinya dalam X bintang. Jadi memang tujuannya di sini supaya dapat persamaannya aja ya. Oke, di sini hasilnya jadi min seperempat tambah setengah, seperempat ya. Seperempat bagi 2, 1/8. Oke, di sini karena tadi kita udah cek ya, ujung-ujungnya itu tidak sama dengan 0. Ya, ketika di X-nya sama dengan min setengah, sama X-nya sama dengan min seperempat, itu nggak ada yang sama dengan 0. Jadi sebenarnya kita di sini bisa bikin dia jadi strict. Strict less than ya, strict kurang dari 1/8. Jadi sebenarnya kalau sampai sini aja, mau kalian tulis, boleh gitu. Ya, jadi hasil tersebut berikan suatu taksiran untuk satu akar. Jadi taksiran salah satu akarnya
adalah X bar sama dengan min 3/8, sehingga galat mutlaknya kurang dari 1/8 gitu. Ini ya. Jadi kenapa ini tadi sama dengannya boleh hilang karena kalian udah menjamin gitu ya. Tadi si yang di ujung-ujung selangnya itu tidak sama dengan 0. Jadi sebenarnya kenapa ada sama dengan 0 itu buat jaga-jaga jangan-jangan nih di ujung selangnya itu si akarnya gitu. Jadi makanya dia ada sama dengan, kalau misalnya kalian udah bisa menjamin itu ujung-ujungnya tidak sama dengan 0, ya bukan akarnya, berarti boleh pakai yang kurang dari aja, nggak ada sama dengannya gitu. Gitu ya. Ini tutorial limit ya. Jadi udah selesai sampai sini. Karena waktunya sudah habis, mohon maaf jadi tidak bisa tanya-tanya lagi ya. Nanti di tutorial selanjutnya aja. Kalau misalnya ada waktu nanti boleh tanya-tanya ya. Oke. Saya stop dulu.